Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Argentina melawan Mesir. Drama kontroversi mewarnai laga Argentina versus Mesir. Sang juara dunia harus kebobolan 2 gol lebih dulu sebelum melakukan comeback di injury time untuk membalik keadaan menjadi 3-2. Pertandingan ini tak lepas dari drama sepak bola melibatkan VAR yang membatalkan gol kedua Mesir. Namun di luar kontroversi tersebut, Argentina bermain agresif hingga mampu mencetak 3 gol dalam kurun waktu 14 menit. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Lionel Scaloni kali ini menurunkan formasi 4-4-2 Diamond. Messi diplot di depan bersama Alvarez. Di tengah ada 4 gelandang, yaitu Paredes, Enzo, De Paul, serta McAllister. Sementara Mesir di atas kertas menggunakan formasi 4-4-2. Pada laga ini, Mesir tidak melakukan inisiatif penguasaan bola. Pun begitu, mereka tidak membuang bola langsung ke depan ketika bangun serangan. Anak buah Hossam Hassan tersebut build up dengan struktur 4-2-4. Terlihat bola coba disirkulasikan lewat sayap, namun saat tertutup lebih memilih lakukan back pass dan tidak terburu-buru lepaskan bola ke depan. Ide menyerang mereka menggunakan 2 atau double kelebaran di masing-masing sayap. Akan nampak setiap mulai bangun serangan, 2 pemain yaitu fullback dan winger berada di koridor yang sama yaitu sayap. Untuk mengakses pemain yang melebar maksimal ini, switch play digunakan. Idenya agar tercipta situasi 2 versus 1 melawan fullback Argentina, namun eksekusinya harus cepat. Jika tidak, pertahanan Albiceleste akan segera bergeser seperti yang dilakukan De Paul ini. Serangan-serangan Mesir ini di awal laga mampu membuat mereka mendapatkan beberapa set piece. Set piece atau bola mati mereka eksekusi pertama dengan keunggulan jumlah pemain. Lalu umpan pendek antara 2 pemain. Keunggulan jumlah ini membuat 1 pemain bisa bebas dan crossing lebih dilakukan oleh pemain di half space saat menerima back pass. Targetnya adalah tiang jauh, namun pada momen ini masih miss. Dan dengan momen berbeda namun cara yang sama, Mesir beri kejutan bagi Argentina. Skemanya sama, short free kick dilakukan, namun di sini Argentina nggak mau kecolongan dengan menyamai jumlah pemain. Sempat tertahan, namun 2 pemain Argentina justru terpancing Asor sehingga membuat Atea di half space bebas. Cara yang sama, back pass dilakukan. Dilanjutkan crossing di area half space yang mengarah kembali ke tiang jauh, di mana Yasser menang duel atas Lisandro Martinez. 0-1. Unggul 0-1 membuat Mesir bermain lebih pasif. Di laga ini mereka hanya mencatatkan 34,4% possession dan hanya 5 shot dengan 0,76 XG. PR Argentina membongkar rapatnya pertahanan mereka. Build up Scaloni di laga ini menggunakan struktur 4 back dengan 2 fullback yang melebar maksimal. 4 gelandang di sini nampak berada di tengah sejajar dengan 2 striker. Terlihat pula ide mereka membentuk diamond di area-area kecil untuk memudahkan kombinasi operan. Mesir di laga ini bermain dengan formasi 4-4-2 yang kompak dan rapat. Ide mereka bertahan lalu menyerang balik cepat. Sementara Argentina menggunakan 4-4-2 diamond dengan tujuan membuat rapat pertahanan Mesir sekaligus koneksi antar pemain di tengah. Terlihat formasi 4 back serta 4 gelandang yang akan diubah menjadi 2-3-5 full attack. Sisi sayap diisi oleh fullback yang melebar maksimal. Ide taktik memainkan banyak gelandang di tengah terlihat pada momen ini. 3 back diisi Paredes yang drop dan progresi umpan dialirkan ke tengah di mana berkumpul banyak gelandang sehingga memudahkan lakukan kombinasi operan.
PR-nya adalah menembus backline atau garis pertahanan terakhir, dan Mesir terlihat memproteksi backline diapit dengan 2 winger yang bantu turun atau track back sehingga nampak jadi 6 back di belakang. Winger ini kerap berada di sayap sehingga 4 back bisa tetap merapat di tengah. Tapi sebetulnya lewat progresi ke area tengah, cara bertahan winger Mesir ini terekspos. Terlihat shape 2 back di belakang dengan Paredes yang drop disupport oleh Messi yang turun serta Enzo. Karena winger Mesir kerap menjaga pemain di lebar maksimal, ada ruang yang terbuka di half space. Ruang di sisi gelandang Mesir inilah yang diekspos oleh Enzo. Ia bisa terima bola dari Messi lalu balik badan, dan dari area sayap Tagliafico melakukan run in behind yang baru disadari winger, dan ia melakukan clumsy fall sehingga terjadi penalti. Namun sayang, penalti yang dieksekusi oleh Messi ini gagal. Saat winger Mesir membantu gelandang dengan tidak melebar pun, Argentina sebetulnya sempat membahayakan. Terlihat winger Mesir tidak berada di area sayap saat bola disirkulasikan dari kiri ke kanan. De Paul sangat bebas lantaran back tidak turun dan crossing akuratnya tepat jatuh di sundul McAllister, namun masih bisa diselamatkan oleh kiper. Cara ideal menembus pertahanan 6 back adalah lewat tengah, dan Argentina sebetulnya sudah melakukan hal tersebut lewat kemampuan Messi bermain di ruang sempit dan lakukan operan 1-2 dengan rekannya. Namun cutback dan long shoot De Paul masih bisa digagalkan. Sialnya, race defense Argentina yang hanya meninggalkan 2 back di belakang ini mudah terekspos oleh serangan balik cepat. Diawali dengan terpojoknya Lisandro oleh 3 pemain dan bola berhasil direbut. Hasan yang mendapat bola dengan cepat dan lincah melakukan dribble progresi melewati 2 pemain dengan cantik sebelum berikan bola ke Salah. Dilanjutkan, terobosan yang berhasil disontek oleh Zico masuk. Namun gol cantik ini dianulir dengan kontroversi yang nanti akan dibahas pada gol ketiga Argentina. Pun begitu, tidak berselang lama dari situasi counter attack, Mesir mampu cetak gol kedua. Pada gol ini pun terlihat 3 pemain jaga race defense saat corner dan jaraknya cukup lebar. Sepakan berhasil di clearance dan jatuh di kaki Salah yang melakukan dribble hingga ke depan. Ia berhadapan dengan 3 pemain, namun tidak ada yang melakukan press segera dan Salah memberikan bola ke Hasan yang melebar. Sebetulnya pertahanan Argentina sudah kembali, namun pergerakan Zico dari sayap kali ini tidak terbendung dalam menyongsong operan datar Hasan tepat di depan mulut gawang. Defisit 2 gol dengan sisa pertandingan kurang dari 20 menit seolah mengakhiri perjalanan sang juara dunia. Namun Lionel Scaloni bereaksi cepat. Ia menambah 1 penyerang yaitu Lautaro Martinez menggantikan Tagliafico yang seorang bek. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, namun baru terjadi gol saat Romero yang berada di depan berhasil menanduk crossing Messi. Messi sendiri jadi lebih sering berada di luar untuk menjadi output kreatif. Dan benar saja, lewat crossing diagonalnya berhasil ditanduk Romero dengan sempurna. Dan keputusan Lionel Scaloni menaruh Lionel Messi di luar tidak mengurangi kemampuannya untuk mencetak gol. Lihat situasi yang mirip terjadi di mana ia berada di area sayap untuk mengirim crossing. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua pun sempat membentur pemain namun jatuh di tiang jauh dan diteruskan ke tengah. Montiel yang mendapat bola melihat Messi lebih bebas dan berikan bola padanya untuk dilakukan volley dengan deras. Celakanya Mesir menolak menyerah. Mereka tetap menyerang namun justru jadi bumerang. Terlihat mereka attacking dengan 2 back saja sebagai rest defense di belakang. Bola disirkulasikan ke Salah di sisi kanan. Ia beranikan diri untuk lakukan penetrasi namun terlihat jatuh dan jadi serangan balik Argentina. Lautaro yang berada di sayap dijadikan target. Juga ada Enzo yang bergerak di sayap berlawanan terus berlari untuk memecah marking. Benar saja, saat Lautaro mendapatkan bola di area sayap, marking back Mesir pecah sehingga Enzo hanya berhadapan dengan 1 pemain. Dengan cerdik, bola dilambungkan ke belakang back dan Enzo berada di titik buta untuk menanduk bola. 3-2 Argentina comeback.
Menurut ruang taktik, kontroversi ada di sini, di mana pada gol Mesir yang dianulir ada pengecekan VAR ketika Lisandro diinjak. Namun di gol terakhir Argentina ini tidak ada pengecekan VAR saat Salah dijatuhkan yang kemudian diubah jadi serangan. Perkara Salah diving atau benar-benar foul seharusnya dicek dulu dengan VAR sesuai dengan kejadian gol anulir Mesir agar wasit dinilai konsisten. Namun di pertandingan ini tidak dilakukan. Juga ada indikasi pelanggaran sebelumnya yang ditayangkan di replay namun tidak dicek VAR juga. Pun begitu, inilah serunya sepak bola. Drama seperti ini biasa terjadi dan sebetulnya bukan kesalahan Argentina, namun lebih inkonsistensi wasit yang dipertanyakan. Albiceleste kembali lolos berkat perjuangan mereka sampai akhir pertandingan.